Sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kang guru kita ben urip sempurna kudu iso ngomong rasa. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Salam damai untuk semua makhluk di alam semesta, khususnya di negeri kita Nusantara tercinta ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak D. Toko. Untuk menyingkat waktu, semua kepada waktu dan tempat saya haturkan Pak D. Ya, sepakat begini. Lanjutake bapak berjangan seperti tadi guru ya. Iya, Pak D. Salami wis disapake karo boya mau guru ya. Iya. Dadi nek wong sinau apakah ilmu kerohanian utawa sing diarani tasawuf apa persufian dulu ya. Iya. Kuwi ana sing jenenge makmat-makmate guru ya. Iya, Pak D. Janjane makmat ki apa? Dibangke ngono ya. Oke, Pak D. Salam sudah saya sampaikan di awal pembicaraan ini tadi. Lah pada malam hari ini Pak D memberikan wejangan merupakan lanjutan dari wejangan-wejangan yang sebelumnya Pak D. Nah ini Pak D menyampaikan kalau belajar kerohanian, belajar tasawuf ataupun kesufian itu kan ada yang namanya makomat kan ya Pak D. Nah ini Pak D Toko bertanya apa yang dimaksud makomat bul? Ya ngapunten Pak Den. Mau menawi klien tuh niki Pak Den. Harus jawab kok pun klien tuh ya Pak D. Sering krungu jane ya. Pun krungu nanti supan. Makomat iki nek mboten klien tuh anu Pak D. Apa enggak? Terus saya batasan apa peraturan Pak D? Mana? Nggih. Peraturan. Mau menawi nak lupa tak D. Apa itu deh? Makomat iki sering dengar aja. Makomat 1, makomat 2. Nah, Tingkatan Pak D mungkin ya, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. bebas dulu ya. Bebas. Ngaku Tata cara, deh, berjalan rohani, berjalan sufi, ilmu tasawuf, akuan makomat bingung dulu ya. Iya Pak D. Apa ya, Pak Benawa? Iya, ya kurang tanggungipun nggih ngoten niku Pak D. Makomat dalam kesufian itu tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran ilmu sufi itu tadi Pak D. Ada cara kablange, jeneng makomat iki bisa diarani tahapan atau pendakian. Anggone nglakoni jenenge pelajaran babagan kerohanian ya. Nggih. Makane bisa disebut tingkatan uga. Lah kuwi medine nek wong mlaku ning dalan kesufian kuwi ana sing jenenge makomat tingkat sing kepisan. Sing kudu dilewati utawa dilakoni kira-kira apa dibangke ngono ya. Oh, nggih Pak D. Komplek. iya. Lah yang namanya makomat itu adalah tahapan-tahapan pendakian dalam mempelajari ilmu kerohanian gitu ya Pak D. Nah kalau dalam mempelajari ilmu sufi itu bisa juga dinamakan tingkatan dalam belajarnya itu tadi Pak D. Pak D. Nah ini Pak D Togo bertanya, apa Pak D? Babakan makomat sing kepisan Oh, sapa ngono ya. Oh nggih, lah dalam makomat itu kan ada yang makomat yang pertama itu apa Bu? Makomat sing ping pisane apa Bu sing pertama? Berarti dasare nggih Pak D. Sing dilakoni. Dasare nggih. Sadar napas Pak D. Apa? Sadar napas Pak D. Sakarmu ngono ya. Makomat yang pertama untuk belajar kerohanian. Ini saya alami dulu ya, bener Bora. Ya. Itu apa pengenalan jasad dulu. Jadi apa jenenge ya? Jasad-jasad kita biar ini syahadat badan piye, pokoknya ini pengenalan jasad lah dulu ngono. Ya, Ngono. supaya Makomat yang pertama adalah penyucian diri dulu Pak D ataupun tohara Pak D.
bener lho ya. Nggih. Dadi makomat sepisan kuwi jenenge makomat Batan. pertauban. Oh, dene sing diterapke ning firmane Gusti Allah ning Al-Qur'an An-Nur ayat 31 kuwi ya. Oh, nggih. Dadi menungso diperintah kon padha Tobat. coba diwaca ayate wis cetha apa ya. Nggih, Pakde. Pakde. Aja jane yo wis dilakoni yo lali kabeh ngono ya. Iya nanti sih gitu. Suci ya. Aduh. Sange wis kae apa piye? Saking ilmune keduren. Jurus Pakde. Nggih, Pakde. Jadi lali sing ndek ngono ya. Makomat yang pertama itu adalah makomat pertaubatan gitu ya Pak. Jadi kalau kita itu ingin belajar rohani itu yang pertama dasarannya itu kita harus menjalani pertobatan dulu seperti yang tertera dalam surah An-Nur ayat 31. Diwas Pak. Wah, apa sih Pak? Apa-apa, pertama cetha bro ya. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati ya'dzudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير ulil irbati minar rijali awit tifalil ladina lam yadharu ala auratin nisa. Terus apa deh? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yuhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, bagian tubuhnya maksudnya Pak Din, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan auratnya. Maksudnya perhiasan itu auratnya Pak Di. Kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba saya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan, maksudnya tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan Pak Di. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Itu komplite. Kenapa kok sing sebut mesti kamu apa babakan pertobatan ya? Oke. Kok ora kamu para pria? Kira-kira ngerti ora dununge bangke lho ya. Oke. Lah ini Pak Deta kau menyampaikan kenapa kalau masalah pertobatan itu yang disampaikan atau yang ditunjukkan adalah kaum Hawa, bukannya para pria gitu ya Pak De. Itu kenapa Bu? Karena untuk menyikapi semua itu kan juga harus menahan hawa nafsu Pak De. Nonton Pak De.
ngono, Nggih. mergo kaum hawa maksudnya ditambahi hawa nafsu ngono ya. Iya. Maksudnya Karena wanita itu mempunyai 9 hawa nafsu dan 1 akal. Karena kalau lelaki iya. Aduh, alias. Lanjut Ade. Lanjut. ayo mau tambahi. Dan ini Pak D, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Pak D, kenapa kok pertobatan biasanya ada beberapa jawaban ya Pak D? Ditujukan pada para wanita karena penghuni neraka itu sebagian besar para kaum hawa, kaum wanita Pak D. Katanya itu di samping itu wanita itu auratnya itu selalu membuat Pak D. Udah. Ora membuat terjadinya kemaksiatan Pak D kalau diperlihatkan Pak D. Ngono ya. Nggih, ketoke Pak D. Nah, kalau mau kenal, ora begitu. Mboten Pak D. Tapi ceritanya apa ceritanya Kemaksiatan. kesehatan lu ya. Nggih. Cewek itu bahaya banget kok kalau memakai pakaian yang super. Nggih. Kenapa? Aku mau ceritanya jajane tembunge wanita kawe hawoke paden wong sing iso ditata apa sing gelem ditata ese jenenge priya kuwi wong sing iso ngarahno barang tumindake kalawan wanitane ngono ya. Oh, nggih Pak D. Ananging saiki kulakuane sing ngarahno malah wanitane sing ditata malah priyane. Akhire dadakake firmane Gusti Allah kuwi betul berkononton kahanan zaman sebakal tu maka ngono ya. Nggih Pak D. Semakin Nggih Pak D. Lah tadi Pak D Toko bertanya kenapa dalam pertobatan itu yang ditunjukkan adalah kaum hawa atau kaum wanita itu karena apa? Karena kaum hawa atau kaum wanita itu kaum yang mau ditata Pak D, diperbaiki, diarahkan gitu Pak D. Tapi kalau kaum laki-laki itu kaum yang mengarahkan si wanita itu sing yang noto gitu Pak D. Atau Pak D. Tapi zaman sekarang itu kebolak dan kebalik Pak D. Sekarang itu malah yang ditata itu kaum laki-laki, yang menata itu malah kaum hawa Pak D. Makanya muncul ataupun turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala ini, ayat seperti surah An-Nur ayat 31 ini untuk menanggulangi apa masa-masa yang akan datang pada waktu itu Pak D. Dan sekarang sudah terjadi Pak D. aja tadi de jenenge wong rendang usulan apa-apa biasanya kadang kalau ora kanggo Gawe. pasti sing digo gawe ku usulane kok nek wanita wis jenenge gelem usul wong rendang mesti iya ngono ya. Iya Pak D. Ada sing gawe usulan wong rendang kuwi kadang kalau sing itu ngono ya. Itu Pak D. Nggih. Kira-kira kono ora. Nggih. Pertanyakan Pak D. Yang tadi itu Pak D. Lah nyatanya seperti apa? Contohnya saja kalau kaum pria itu laki-laki itu mempunyai usul, suami itu mempunyai usul terhadap istrinya itu biasanya cuman itu saja Pak D. Tapi kalau yang pihak perempuan atau istrinya itu mempunyai usul biasanya laki-laki atau suaminya itu selalu mengiyakan Pak D. Atau lagi Pak D. Contohnya rasa dato kasarnya siono cukup senengane mah pakai kasur lantai ada enak dingin gak begitu panas dulu ya. Oh iya. Jadi saya wadon lang gak enak spring bed wah saya kental lah. Iya Pak D. Nah, contohnya saja nggak usah jauh-jauh. Kang Tri ini mengusulkan pada istrinya, enak pakai kasur lantai saja, bisa terasa dingin, enak gitu ya Pak. Ngoten ya Pak D. Nah, tapi istrinya kan bilang, Pak, enak pakai spring bed aja, bisa kental-kentul gitu ya Pak D. Jadi baik, posisi ada kabur, sudah bangun rumah, enak demi baik benadem, neng karena mana?
kadang kalau sok diurusan dhewe penak madhep ngetan ngat senge nggih lah ngono. Nggih, Pak De. Ada ngono kuwi lho ya. Nggih. Ada lagi usulan seperti Kang Triano dan Kang Gambol itu besok kalau buat rumah itu enaknya menghadap istilahnya ngidul atau selatan gitu Pak De, karena nanti bisa sembribit anginnya dingin gitu Pak De. Tapi istrinya itu mempunyai usulan lain Pak De. Kalau membuat rumah itu enaknya menghadap ke timur Pak De, mendapatkan sinar matahari pagi Pak De. Nek wong lenang mestine nek wis ngono kuwi mesti manut bae karena si wanita kuwi kok nek dibantah ceklek iso kecewa utawa lara Ati. ngono ya. Nggih. Padu. Nggih. Nah, kalau kaum laki-laki istilahnya ataupun suami kalau melihat wanitanya atau istrinya seperti maunya usulan seperti itu ya diiyakan saja, tidak dibantah gitu ya Pak De. Karena apa? Karena kalau dibantah itu nanti istilahnya itu rasanya bisa ceklek Pak De. Patah hati Pak De. Ora beda kaya moyo delalae duduk kalau sekretaris diprank dipilih nak kedadian ngono. Nggih. Ae gaweake ke Gelo dadi lanse rande. Akhire loro atine. Rumong so digawe ka weke. Amangka tembunge ora milik babakan Batan. ya. Nggih Pak De. Seperti Maya nunjuk sebagai sekretaris sudah 2 kalinya tidak dipakai alias di prank gitu ya Pak De. Akhirnya kan yang ditunjuk itu sakit hatinya gitu Pak De. Atau entah Pak De. Bapak katanya tidak memperdulikan jabatan, tidak memperhatikan jabatan, tapi kok istilahnya itu menjalani hal seperti itu kok malah Pak De. Kecewa Pak De. Sakit hati Pak De. Akhirnya si diprank diampet kesabarane orang ngetokake babakan kuciwane ning kancane sing ora nrima akhirnya gawe ontran amaya dede demo kaya dene ning pabrik ngono ya. Nggih Pak De. ADR moyo mbok kenapa ngono ya. ARD Pak De. Nggih Pak De. Lah orang yang di prank itu walaupun sakit hatinya tapi masih memendam rasanya itu Pak De, tapi temannya itu yang tidak diterima Pak De, akhirnya istilahnya itu berontak mendemo moyo seperti di pabrik ya Pak De. Kowe ndandakake jajane wanita kuwi kudune sing iso ditata anake karo apa karo wanita kuwi akeh rasa kecewane angel ditane akhirnya ngikuti rasa amarahe rasa kecewane rasa lara atine akhirnya ilang saka tujuane jati dirine jajane arep sinawok ning kene kuwi ya. Nah sebenarnya wanita itu adalah orang yang bisa ditata ataupun diatur diarahkan gitu ya Pak De. Tapi karena sakit hatinya akhirnya dia memperturuti hawa nafsunya dengan sakit hatinya itu Pak De, sehingga lupa jati dirinya Pak De. Jadi urusane nek toto manusa kuwi jajane ya urusan sepele. Pernyataan yo ora ono gajine, ndak nyatane marake lara ati gitu ya. Nggih Pak De. Iya, De. Nah sebenarnya kalau masalah kemanusiaan ini sebenarnya masalah yang sepele, istilahnya itu juga tidak ada gajinya. Tapi itu semua bisa menyebabkan sakit hatinya Pak De. Betul dari pabrik ada perkantoran dapat sekretaris kuwi berarti jabatan sing paling empuk paling kepenak kasarane ngono ya. Nggih Pak De. Nah berbeda di pabrikan ataupun di perkantoran, kalau jabatan sekretaris itu merupakan jabatan yang empuk atau yang enak Pak De. Nek kono jabat sekretaris malah karena panusantara malah kosong. Malah pada takut jawab ngono ya. Nggih Pak De. Lah kalau cuman menjabat sekretaris di Palanggan Gerbang Nusantara itu kan malah istilahnya itu rekoso berat gitu ya Pak De. Karena penuh tanggung jawabnya Pak De. Anake sajan tak medharake kaya mengkene tetep moyo sing kleru. Karena apa? Gawe lara ati, gawe kuciwa, gawe gelo. Paripasane ngono kuwi ngono ya. Oke Pak De.
Lah walaupun pada tokoh sudah memedarkan seperti ini, Moyo itu yang keliru gitu ya Pak De, karena sudah membuat sakit hati, sudah membuat kecewa seseorang Pak De. Ah, makane kabeh kuwi mau dadi pembelajaran, dadi hikmahe, kabeh nggih ngajake sasmitane. Kok iso ana kedadean kaya mengkono, kudu eling babagan ajarane. Yen kabeh kuwi ana sing dayani, ana sing nyifati, ana sing ngobahake. Nek ketemu ilmu iman lan tauhid ngerti babagan tahapan sing makomat kepisan babagan pertobatan. Iki ora bakal dadakake congkrah utawa ondran. Kontra, Ya. nggih Pak De. Makanya kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Lah kita tuh harus bisa hal seperti itu bisa dipakai sebagai apa Mas? Jadi hikmah Oh, nggih, bisa diambil hikmahnya gitu Pak De. Karena apa? Karena kalau kita itu sudah memasuki tingkatan yang pertama masa pertobatan hal seperti itu tidak akan terjadi mengenai hal yang sakit hati itu tadi ya Pak De. karena apa wong sing wis sinau babagan makomat sing kepisan babagan perdebatan iki isine ya musyahadah isine ibadah tawari toh isine mengle laku ya Iya, Pak De. Karena apa? Karena kalau sudah menjalani makomat yang pertama ini masalah pertobatan ini isinya cuman istilahnya itu syahadah, riyadhah dan lelaku gitu Pak De. jadi wis ora carane akeh kuat wektune ngurusi babagan kamanusan karena yen bahas babagan kamanusan kuwi kodene pemikiran wong awam apa-apa sithik tinggi masalah ade bubrake ini ya Iya Pak De. Jadi tidak akan memikirkan masalah babagan kemanusiaan atau kemanusiaan gitu ya Pak De. Kalau sedikit-sedikit memikirkan masalah kemanusiaan itu nanti akan membuat rusak kerohaniannya Pak De. makane lamun sira rumoso digawe kuciwa utawa digawe gelo luwung becik lho kok dadine bedang rampung ora duwe kandelan kasarane moyo wis milih aku begitu kok ora kedadean cukup ditelepon dipisui asu kaya ngono Masuk. Iya Pak De. lah cuk wis setan pikan ngono ora jaluk dipilih kalau kata ora dipilih setan ngalas Iya, Pak De. Lah daripada istilahnya itu memendam rasa sakit hati cuman dia lebih baik istilahnya itu langsung saja menghubungi Maya gitu ya Pak De. Wong saya sudah dipilih 2 kali tapi tidak jadi terus gitu ya Pak De. Mending langsung menghubungi Maya, tidak hanya diam saja, malah Maya itu dionek-onek ya Pak De. Asu, setan alas, dan lain sebagainya gitu ya Pak De. Itu kan sudah nanti sudah plong gitu ya Pak De. ada esplong lepun di makomat sing kepisan meneh ya kuwi makomat pertobatan ya Iya, Pak De. Lah kalau sudah plong itu nanti tinggal masuk di makomat yang pertama ya itu tadi yaitu makomat pertaubatan Pak De. kasarane temu ngono ya Iya Pak De. makane angele laku di perpajian kuwi sing paling angel kuwi nata sing jenenge wanita itu nek jamaah para Iya. itu njok wae kadang Boten purun. ora gelem ngono ya Iya Pak De. Makanya kalau aturan di permajelisan ini biasanya yang paling sulit itu adalah menata kaum wanita Pak De. Berbeda dengan kaum pria. Kalau kaum pria itu biasanya kalau ditunjuk itu banyak yang tidak mau Pak De. Dene kabul dikabari moyo wis anu diumumke besok ditulis dasarnya kabul jadi ketua kamu ya Nggih. pada kuwi terus ora sida mesti dungane kabdu Lillah. pada kabdillah sebenarnya malah dipilih meneh ya Nggih Pak De. Lawan kotak kosong, Pak De. Lah contohnya Gambul itu istilahnya itu dapat WA dari Moyo suruh istilahnya itu mengumumkan kalau Kang Gambul itu menjadi ketua gitu ya Pak De. Tapi ternyata endingnya itu
Kang Gambul tidak jadi ketua gitu ya Pak De. Ah, Dan akhirnya kok malah menjadi ketua gitu ya Pak De. Pas mendapat kabar tidak jadi ketua itu Kang Gambul malah mengucap alhamdulillah gitu ya Pak De. Giliran sudah mengucap alhamdulillah tapi kok malah jadi ketua beneran Pak De. betul sifatnya wanita. Dipilih orang sito. Akan dipilih benar sito. Akhirnya, Belum. akhirnya kena aku sedangnya berprotesan. Caranya nuntut keadilan kalau mau ya aku. Iya Pak De. Berbeda dengan kaum wanita, istilahnya kalau dipilih tidak jadi, dipilih lagi kok tidak jadi, makanya mengadakan perprotesan menuntut keadilan kepada Moyo gitu ya Pak. Jadi ciramu kabeh kejadian sinau negeri itu kudu gini bener babakan tahapan si kepisan. Jadi makomat betul, mantan. Kanti lakoni musahadah, terus carane bener-bener ditoto, anggone rado, anggone lelah, Bune. apa kita boleh musahadah lan rado, dibagi lho ya. Oke Pak De. Jadi kita itu harus eling, harus ingat kalau kita itu belajar di sini dengan makomat yang pertama itu ya makomat pertobatan. Kita itu harus selalu menjalani musyahadah, riyadah ataupun lagu-lagunya gitu ya Pak De. Atau Pak De. Nah ini Pak De Toko bertanya apa itu musyahadah, apa itu riyadah, Bul? Jawaban Bul. Sardi. Kata-kata kudu Katakannya Bul. Sarap bingung. asal saya lah bakat dadi wong sufi ngono ya. Bagi Pak De. Bakatnya dukun Pak De. Ayo siapa Syahadah itu menurut saya artinya kita itu menyaksikan semua yang kita saksikan di alam semesta ini, bahwa yang kita saksikan itu semuanya digerakkan oleh Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kita juga harus bertirakat. Bertirakat itu tirakat itu riadoh itu ya kita bertirakat, bertafakur, berdekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. cetas lho sono. Nggih, pun cerdas niki Pak De. Nggih. Kuwi kudu ya. Nggih. Karena apa? Yen ora dimusadai, ora direadoi, kuwi ndadekake rasa sing ora kepenak. Ndadekake gelo kujiwa, ndadekake mengko lara atine kuwi ya. Nggih, Pak De. Nah, jadi apa istilahnya itu musyahadah itu kalau ulangi ya Pak De. Musyahadah itu adalah bersyahadat atau menyaksikan semua yang ada dalam menyaksikan Tuhannya dulu Pak De. Dan menyaksikan semua yang ada di alam semesta itu digerakkan, disifati dan Pak De, digerakkan, disifati oleh Allah yang Maha Kuasa gitu Pak De. Nah, setelah itu kan kita harus menjalankan riyadah, kita menjalani laku-laku tirakat untuk menempuh semua itu Pak De. Nah, kalau seperti tadi yang disampaikan itu tadi, masalah sakit hati itu tadi, kalau kita itu selalu menjalani musyahadah dan riyadah itu tidak akan terjadi Pak De. Kuncinya syahadat. Kuncinya kudu kebangun ya. Iya Pak De. Makanya lucu, wah diajari babakan pangilmon, kerohanian, babakan sakan para dan debati, kasabar dan debati. Urusan kamanungsan wae antara carane kepengurusan wae dadake udara-udaran ya. Iya Pak De. Iki berarti kurang anggone lelaku, anggone musahadah, anggone di kantor ya. Iya, Pak De. Makanya lucu ya Pak De, sudah belajar ilmu kerohanian, sudah belajar ilmu sangat paraning dumati, dumugi kasampuraning dumati kok masalah kemanusiaan terutama ini dalam hal kepengurusan ini Pak De kok menjadikan ontran-ontran gitu ya Pak De. Nah, kenapa kok tidak dimusyahadai, tidak disyahadati dan tidak diriyadai Pak De? Yang berbabakan preng-prengan kuwi sukene sepanak nek preng ngono ya. Nggih Pak De. Bisa pintu pasaran. Nggih Pak De. Lah kalau masalah ataupun hal prank-prankan itu Kang Sugeng itu sudah kenyang masalah prank-prankan gitu ya Pak De. Nanging iki wis ngono wae
makom wis kudu lak guru lah kudu. Nggih, Pak De. Masane pas dipran dadi guru, masane kono ya. Nggih, Pak De. Lah nanti kalau ada yang mendengarkan apa istilahnya pecahan ini lah ya beda makamnya Kang Sukino itu kan makam seorang guru gitu ya Pak De. Padahal pas ngepranknya itu kan belum menjadi guru dulu ya Pak De. Makane rekene jajane tak jak sinau keparengan padha-padha ngrampungake makomat babagan pertobatan. Ananging kelalen babagan uruse kama nungsan. Akhirnya sambal tomat. Adi topat di kumat dulu ya. Nggih Pak De. Makanya Pak De Toko itu mengajak kita itu bersama-sama melakukan pertobatan gitu ya Pak De. Tapi kalau tersandung masalah kemanusiaan itu seperti sambal tomat Pak De. Kadang istilahnya itu tobat, kadang kumat Pak De. Karena ini kudu dulu ya. Iya. Abangko iki makomate sedawa. Aku tak nyatakake makomate pertobatan. Durung lulus. Dadine kudu ya. Iya. Padahal mengenai makomat ini masih panjang sekali gitu ya Pak De. Tapi ini dinyatakan oleh Pak De Toko masalah makomat pertobatan ini belum lulus Pak De. Apa-apa mbok nawa paten iki kabeh dikisaringan supaya luwih carane luwih mancing ilmune. Nggih. Anggone laku kudu ya. Nggih Pak De. Ya tidak apa-apa barangkali ini merupakan ataupun menjadi saringan biar supaya lebih mancing ilmunya Pak De. Ada sing isih sejalan, isih tabung, isih pengen tutuke anggone laku sinau. Ya alhamdulillah awak dhewe wis pancen wis ora kuat, ora mampu. Terus dhewe wis pengen metu, ya alhamdulillah ngono ya. Nggih Pak De. Nggih. Jadi ora ada masalah, kabeh Nggih. perlu disyukuri. Uri. Wong kabeh harus sendayani, harus nyifati. Nggih. Karena baik Gus. Gusti. Nggih. Lah seandainya apa istilahnya itu masih ada yang orang-orang maksudnya siswanya ini Pak De. Masih ada yang nyambung itu ya alhamdulillah gitu ya Pak De. Disyukuri gitu ya Pak De. Tapi kalau ada yang siswa yang ingin keluar itu juga perlu disyukuri alhamdulillah Pak De. Jadi semuanya itu tidak ada masalah Pak De. Karena semua yang terjadi di dunia ini ada yang dayani memberi kekuatan, ada yang menyifati pula Pak De, yaitu yang maha kuasa Pak De. Berarti wis tak gelar ge lebone, babakan ge buka sampurnan, kumantung bersiswane, arep kepiye. Wis kabeh diperbawasaake, dibebasake. Kabeh dalan pilihan, selamat lan orane kumantung siramu kabeh kene berpanuntun dudake dalan ya. Iya Pak De. Jadi Pak De tahu sudah menggelar ilmunya, ilmu kesampurnaan, nah semuanya itu diperbawasakan kepada kita sebagai siswa Palang Negara Nusantara gitu ya Pak De. Jadi nanti masalah kita itu dibebaskan, masalah selamat dan tidaknya itu tergantung kita sendiri Pak De. Pak De Toko hanyalah menuntun jalannya Pak De. Kasarane kudu ya. Iya. Jadi ini ada babakan bermasalah kayak begini, kalau siswa saya mutung, kasarane besok ya waktu ini paling meneh, iya bakal ono ujane, ono tasnya meneh kudu ya. Iya Pak De. Nah kalau ada masalah seperti ini, ada siswa yang mutung apa teman keluar, nah besok kalau kembali lagi, besok akan ada ujian selanjutnya ya Pak De. Bajur langsung ditampa, ada yo carane beli di soka awal meneh kudu ya. Iya Pak De. Jadi tidak langsung diterima, tapi mengulangi dari awal lagi Pak De. Paling ora yo kok pernah berbagi dhisik, ya wae carane lelaku, iku karantina kasarane Iya Pak De. atau masa-masa penghukuman. Iya Pak De. Paling tidak dia itu harus menjalani laku pribadi dulu atau bisa dikatakan dengan menjalani karantina atau masa-masa hukumannya dulu Pak De. Supaya lebih tajam, lebih lantep anggone to. Aro iso resik babakan Tuhan lan Pak. Ini kudu ya. Iya Pak De. Agar apa? Agar supaya lebih tajam dalam menjalani toharoh, agar lebih bersih batinnya Pak De.
makane kuwi nek palagare Nusantara kasarane jumlah wanitane ora sepiro marakake padha wong medhundule pangarape kuwi ya. Nggih. Lah di Balangan Korban Nusantara itu jumlah wanitanya tidak seberapa, tapi membuat pusing para pengarepnya, Pak De. Karena apa? Jenenge wadon kuwi hobine senenge saingan. Itu karo priya nek priya malah kadang ngalang-alangan kuwi ya. Nggih. Lah yang namanya wanita itu biasanya saingan gitu ya, Pak De. Berbeda dengan pria atau laki-laki itu pada ngalahan ataupun mengalah, Pak De. Contohnya boyo pimpin barisan yang ngarep dhewe liyane ora bakal wani ngungkuli karena pilih ngalah ketimbang masalah karo moyo kasarane kudu. Nah, contohnya mau ya memimpin barisan paling depan gitu ya, Pak De. Nah, yang lainnya itu dia mengikuti mengalah gitu, Pak De, daripada berurusan dengan moyo gitu ya, Pak. Betul dari wadon wanita siji mimpin barisan yang ngarep wanita liyane ya mau kalah aku wae kasarane ngono kuwi. Nggih. Akhirnya Rebutan. Nggih, leres ade. Berbeda dengan kaum wanita, kalau salah satu ada yang memimpin di depan, yang lainnya itu tidak mau kalah, Pak De. Ya, yang lainnya itu juga ingin aku saja yang di depan gitu, Pak De. Saingan, Pak De. ada wanita kepancen ngaku rasa ada kasarane ono sing ngarep pasti liyane kadang kalau ora terima karena yang duwe pikiran pengen dadi ngarep pasane ngono ya. Ya, Pak De. Karena istilahnya itu kalau kaum wanita itu memakai rasa gitu ya, Pak De. Kalau ada wanita yang ada di depan, inginnya juga di depan juga, Pak De. Rasane boh ngalah. Nggih. Jadi rasanya para kaum wanita itu kebanyakan tidak mau kalah, Pak De. Betul wong lanang iki akan ngalah kecuali kepepet ceritane gitu ya. Nggih. Berbeda dengan kaum laki-laki, biasanya kalau kaum laki-laki itu mengalah, Pak De, banyak mengalahnya, kecuali kalau kepepet, Pak De. Ada kira-kira kepepet itu ya laki wanita demo gitu ya. Iya, Pak De. Nanti kudu kuwi gitu Nggih, ya. ade. Nah, kalau kaum laki-laki itu kalau sudah terpepet, itu nanti baru berani demo gitu, Pak De. Kasarannya seperti itu, Pak De. Makanya iki ora pembentukan kepengurusan kuwi supaya engko tebel-burine moyo ora demo kudu ya. Iya, Pak De. Kalau kok ora digawe kepengurusan moyo engko akhirnya didemo karena apa peduli Dewe. akhirnya dikira malak kudu ya. Iya, Pak De. Makanya dibuat kepengurusan ini biar supaya moyo itu tidak didemo gitu, Pak De. Karena apa? Karena kalau tidak dibuat kepengurusan itu semuanya apa-apa itu diurus moyo, nanti dikira malak, Pak De. Aku lah ujung-ujungnya kabeh lah do sama sebut apa-apa moyo apa liyane iku ora iso kasarane ngono kuwi ya. Iya, Pak De. Mergo wis kepepet cadahe kudu ya. Iya, Pak De. Lah banyak sekali suara-suara yang istilahnya itu mengatakan apa-apa moyo apa yang lainnya itu tidak bisa seperti itu, Pak De. Itu kalau udah kepepet bilang seperti itu, Pak De. Rempuh ngaji glatrah lah cetau. So gede kudu. Iya, Pak De. Kita ngarepe mau gayane yo kanggo firmane Gusti Allah, kanggo hadis, kanggo Quran, ngirasan. Iya, Pak De. Nah, ini ngaji Pak De Toko malam ini adalah ngaji mbuh ranggena gitu ya, Pak De. Walaupun tadi gayanya di depan itu memakai firman Allah, memakai dalil-dalil, tapi ujung-ujungnya jo rasan-rasan ya, Pak De. Apa-apa pancen kecepatane menungso sing ana rasan. Rasan. Perkara awale ngaku ketuhanan ya. Nggih. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Pada dasarnya manusia itu sukanya rasan-rasan. Tapi tadi kan awalnya istilahnya itu memakai ilmu ketuhanan, Pak. Dan aku tuh yo yang toko dudu pamomong angkara mbok. Kala. Iya, Pak. Ya najan pembukane babakan Quran hadis babakan ketuhanan tutupane rasan. Rasan. Nah, kalau tidak seperti itu, yang tokoh bukanlah menjadi
ngomong angkara murka gitu ya Pak. Walaupun tadi di awalnya memakai istilahnya itu ayat Al-Quran, tapi belakangnya ataupun penutupannya itu ya rasan-rasan Pak. Jadi kalau aku iki sebu lagi kare bocok energi proses. Wah nih, Siswane punya energi ini sesuai rasan. Sok kajiannya mendino rasan. rasan. Gimana? Ya, lah Pak di toko ini mengajinya atau memberikan wejangan itu melihat energi para siswanya gitu ya Pak. Kalau energi siswanya itu rasan-rasan ya nanti setiap hari ngajinya ya rasan-rasan ya Pak. Makanya gue piye caramu ngakone musahadah latihan supaya ora dulang bapak rasan-rasan. Besok silakan tidak tadi apa benar Saran. ya. Makanya kita tuh bagaimana menjalaninya musyahadah dan riyadhah istilahnya. Jadi kalau kita udah menjalani musyahadah dan riyadhah itu kita tidak rasan-rasan gitu ya Pak. Jadi nanti tidak akan menjadi arwah penasaran Pak. Makanya besok nanti perjalanan dulu biasanya lo disiswane apa wae rembukane apa sedih bahas. Bahas. Aku nek pembahasan sing rasan-rasan. Aku jangan ya rasan. Rasan. Makanya setiap mau mengaji seperti ini Pak Deko melihat para siswanya itu rembukan ataupun ngobrol apa saja gitu ya Pak Deko. Kalau sebelum ngaji ngobrolnya itu rasan-rasan ya nanti ngajinya juga rasan-rasan gitu ya Pak Deko. Sekarang kaya bakal kuwi intine bali meneh nek makomat besar kuwi mau bicarane rampungake babakan bertobat ane kelawan musyahadah telaku ya. Oke Pak De. Nah intinya ngaji pada toko malam hari ini seperti itu, tapi intinya itu bagaimana kita itu menyelesaikan pertaubatan kita dengan ditunjang dengan musyahadah dan laku riyadhahnya Pak. Tetap berbahaya. Oke Pak. Ya demikianlah wajan-wajan yang disampaikan Pak Dito pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Dito pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, besok bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Para menungso sing urip ing alam donya kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo rugi tapi urip sempurna kudu iso ngomong rasa.